dikasih obat. Nah itu untuk karena kita dirusak dengan energi itu bisa membunuh yang lain, kuman-kuman yang lain supaya kuman ikutannya biar mati. Tapi virusnya sendiri tidak mati dengan obat-obat yang itu. Tetapi dia bisa dimakan oleh imunitas kita sendiri. Itu. Oleh karena itulah maka oleh karena itu bagaimana kita membuat tentara-tentara di dalam tubuh kita. Oleh karena itu mungkin kalau Bu Prima, Bu Susan itu salah satunya adalah bagaimana kita adalah untuk vaksinasi. Vaksinasi adalah kita memberikan rangsangan kepada tubuh, mengenalkan ini loh, kan itu ada vaksin itu adalah kuman yang sudah dilemahkan, dimasukkan di dalam tubuh, dia supaya tapi dalam kondisi lemah, tubuh itu mengenal oh ini, terus dia membuat tentaranya untuk membunuh ini, gitu. Ya itu salah satu gitu. Jadi itu benar. Oleh karena itu kita vaksinasi itu adalah kita memberikan rangsangan pada tubuh untuk membentuk tentara-tentara di dalam tubuh kita. Nah itu. Tetapi kalau kita dulu di NU Muhammadiyah, maka imunisasi itu dapat dikatakan bisa imunisasi secara syariah dan imunisasi secara medis untuk membentuk tentara ini. Karena apa? Sekarang dapat dikatakan seberapa besar tentara itu bisa terbentuk itu tergantung dari individunya. Artinya dapat dikatakan kalau orangnya sehat, bugar, masih muda dan sebagainya itu mungkin dirangsang dia membentuknya tentara banyak bisa kan. Tetapi kalau orangnya sudah sakit-sakitan, apalagi ada komorbid atau yang lain, mungkin tentaranya nggak full, dia mungkin sedikit. Sehingga ada pertanyaan yang kemarin kan bahwa sudah divaksin kok masih kena, itu kan apa gunanya vaksin? Akhirnya kan pertanyaan gitu. Masalahnya gitu, masalahnya tubuh kita dirangsang belum tentu juga bisa membentuk rangsangan itu. Oleh karena itu supaya tubuh itu bisa dirangsang tetapi dia bisa membentuk tentara yang banyak, imunitas yang banyak, dia harus sehat, ya sehat, gizinya baik karena dia untuk untuk membentuk tentara-tentara itu dia baik, juga dia psikologis harus tenang, nggak stres. Kalau orang stres, ya diimunisasi juga nggak banyak kan. Oleh karena itu, maka ada dua vaksinasi ini. Vaksinasi syariah itu ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau orang berpikir itu adalah hatinya kan tenang. Nah ketenangan jiwa itu akan membentuk suatu sangat baik untuk membentuk imunitas. Oleh karena itu kalau dianukan maka harus perbanyak zikir, dapat dikatakan ya zikirnya sekarang yang diajarkan kan Ibil Qulub atau Likhom Satun, yaitu baca terus, maka tenang, divaksin, masuk rangsangan, respon tubuh baik sehingga dia banyak. Karena perlu diketahui ini karena ini kan pemuka masyarakat, maka saya jelaskan bahwa untuk vaksin apa sih sekarang yang dipakai itu apa? Bukan yang sebelumnya Sinovac itu efikasinya itu kan hanya 60%, Pak. Jadi dapat dikatakan kalau orang 10 atau orang 100 itu 60 yang betul-betul kebal, yang lainnya itu dapat dikatakan ya kurang efikasinya sekian itu. Sehingga dapat dikatakan ada yang sakit tetapi
juga masih bisa terserang. Itu yang pertama. Oleh karena itu, apakah perlu vaksin? Ya perlu, Pak. Wong sudah divaksin aja masih bisa diserang, apalagi enggak. Terus yang kedua, yang 60 sendiri ini bisa full atau enggak? Kalau dia dapat dikatakan ya, kondisi waktu divaksin itu baik, setelah divaksin gizinya diperhatikan, dia istirahat, kondisinya itu kami harapkan. Ini yang pertama untuk ketua RBC, ranting dan pengurus itu kalau sudah paham ini segera untuk mendukung target vaksinasi. Apabila masih kurang pengetahuan, artinya masih ada hal yang ditanyakan, minimal diam dulu. Artinya diam dulu, tidak mempengaruhi proses yang ada. Jadi umpamanya aku dengar kalau orang gunane itu tanyakan ke saya atau ke jurusan atau buat Kaltono sebetulnya vaksin itu untuk bagaimana dijelaskan. Jadi kalau belum punya ilmunya jangan menyebarkan yang enggak. Ada macam itu pesan saya. Jadi dapat katakan kalau ada hal yang meragukan lebih baik diam dulu, tanya kepada yang mengetahui sebenarnya. Nah itu kalau sudah semua paham negaranya, kami harapkan semua bergerak untuk mendorong masyarakat segera menggunakan fasilitas vaksinasi yang ada, sehingga dapat dikatakan vaksinasi di Tegal Selatan ini kita harapkan dalam minggu ini ada gerakan vaksinasi merdeka ini bisa tercapai 70% lebih, sehingga kita harapkan bahwa Tegal Selatan terjadi herd immunity atau kekebalan masyarakat. Tetapi juga saya ingatkan bahwa dengan tercapainya kekebalan masyarakat itu tetap prokes tetap dijalankan. Karena apa? Kalau tubuh kita sudah sehat, virus yang masih begitu. Nah itu kami harapkan ini yang pertama untuk ketua RBC, ranting dan pengurus itu kalau sudah paham ini segera untuk mendukung target vaksinasi. Apabila masih kurang pengetahuan, artinya masih ada hal yang ditanyakan, minimal diam dulu. Artinya diam dulu, tidak mempengaruhi proses yang ada. Jadi umpamanya aku dengar kalau orang gunane itu tanyakan ke saya atau ke jurusan atau buat Kaltono sebetulnya vaksin itu untuk bagaimana dijelaskan. Jadi kalau belum punya ilmunya jangan menyebarkan yang enggak. Ada macam itu pesan saya. Jadi dapat katakan kalau ada hal yang meragukan lebih baik diam dulu, tanya kepada yang mengetahui sebenarnya. Nah itu kalau sudah semua paham negaranya, kami harapkan semua bergerak untuk mendorong masyarakat segera menggunakan fasilitas vaksinasi yang ada, sehingga dapat